Oke, selamat pagi sobatku. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menyalakan AC mobil yang benar. Ini kebetulan yang kita pakai simulasi adalah pada mobil Nissan Livina. Nah, nanti kita simulasikan bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan AC mobil ini secara tepat. Nah, ini di samping saya ada kepala bengkel dari bengkel AC mobil Manhattan Cool.id yang berada di Kota Malang. Ya, dengan siapa Mas? Dengan Saiful, Pak. Ya, Pak Saiful. Ya, Iya. silakan Mas diterangkan bagaimana cara kita mengawali atau menggunakan AC mobil. Yang pertama ini nggih. Ini ada switch nomor 1, 2, dan 3 ini untuk mengatur kecepatan angin. Jadi kitanya pakainya satu aja, ini sudah cukup nih. Kecuali kalau di dalam mobil ada lebih dari 4 orang atau 5 orang, kita juga pakainya tetap satu, maksimalnya 2. Karena kalau kita pakai yang angin 3 terlalu kencang, justru tambah lama dinginnya malah kurang. Terus untuk yang ini switch untuk ngatur dinginnya, jadi ini ada termis di dalam sensornya, itu dia akan memerintahkan kompresor untuk diputus ketika suhu sudah tercapai. Dan ini fungsinya untuk mengatur dinginnya ketika kita sudah terlalu dingin. Jadi ini diatur kemanapun itu nggak mungkin rusak ya, karena ini hanya untuk mengatur pemutus kompresor. Jadi kalau kita merasa sudah terlalu dingin atau kedinginan, ini akan kita putar ke bawah ini. Jadi kalau di sini kira-kira dinginnya sekitar 14 derajat, 12 derajat. Tapi kalau suhu mentok maksimal itu, kalau semua kondisinya kompresornya normal, evaporatornya bersih, ini bisa sampai 4 derajat maksimal ya ini. Oh, berarti ini jika dimaksimalkan kompresornya mutusnya lebih lama gitu. Yeah. Kalau diputar ke kiri, mutusnya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi tubuh. Karena air conditioner itu udara yang dikondisikan. Jadi kalau kita merasa kedinginan ya harus kita kurangin aja gini. Terus katup udara luar. Katup ini tidak boleh ada yang gambar ini udara masuk ini. Karena kalau posisinya di sini, katup ini akan buka yang di dekat mesin itu nih. Di situ ada katup udara luar gini. Jadi pakainya yang ini. Yang ada tanda panah muter ke dalam ini. Jadi yang diolah hanya udara yang di dalam ruangan. Itu nih fungsinya ini. Katup ini. Oh, jadi misalnya kita berkendara di dalam, terus depan kita ada truk. Nah, asap truknya masuk, berarti kemungkinan ya ini settingannya salah. Settingannya berada di sini ya. Harusnya berada di sebelah kanan. Nah, ini kan tapi sama pabrikan dikasih fasilitas untuk udara luar masuk ke dalam. Nah, ini fungsinya apa ini? Harusnya yang benar. Kita perjalanan jauh kira-kira 4 jam atau 6 jam katakanlah gitu nggih. Kita nggak berhenti sama sekali. Ini sesekali harus dibuka supaya udara segar itu masuk ke dalam. Tapi diusahakan yang di depan jangan ada truk bus itu, sehingga bau solar itu kan masuk. Jadi diusahakan di depan tidak ada kendaraan sama sekali atau asap atau apapun. Itu boleh dibuka kira-kira ya sekitar 2 menit 3 menit dibuka supaya kita di dalam fresh lagi, dapat udara yang segar lagi. Setelah itu kita tutup lagi. Nah, ini fungsinya ini ya. Oh, jangan sampai lupa mengembalikan ke sini ya. Terutama dibuka misalnya kita melewati daerah pegunungan yang sejuk-sejuk. Nah, itu. Kita buka sebentar, terus jangan lupa mengembalikan ya. Tutup lagi. Jangan lupa mengembalikan. Kalau lupa mengembalikan, bahaya, nanti debu-debu atau asap di luar bisa masuk ke dalam. Kalau ini sampai lupa ya nanti filter kabin itu akan cepat kotor nih, karena udara juga masuk ke situ. Itu. Jadi ini fungsinya itu katup ini. Oke, nah, selanjutnya. Kalau yang ini hanya diarahkan ke grill depan, kanan kiri, samping ya. Terus kalau yang ini ada gambar kaki ini panahnya ini ya, sampai kaki. Ini juga ada di bawah kaki.
Nah, terus kalau yang mentok ke sini ini hanya diarahkan ke kaki aja. Yang di depan sini tidak ada udara keluar sama sekali. Karena ini hanya dialirkan ke kaki. Gitu. Jadi ini hanya untuk ngatur udara dari depan sama di kaki. Sebenarnya kalau AC-nya kondisinya normal, itu meskipun dipakai di angka 2, 1 atau 2, itu masih bisa dingin. Tapi kalau kondisi AC-nya kompresornya katakanlah itu kurang bagus, ini tambah lama tambah gak dingin. Karena pemasukan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluarannya. Jadi di posisi di evap itu kan kotak gitu ya, posisi etable itu kan udara dingin itu dimasukkan bertahap. Jadi evap itu dinginnya bertahap pelan-pelan. Tapi kalau anginnya dikeluarkan terlalu kenceng, jadi evap itu dinginnya nggak sampai maksimal, dia sudah dikeluarkan sehingga dinginnya tambah lama tambah berkurang. Jadi lebih baik pakai angin 1 atau 2 aja sudah cukup. Terus ini untuk tombol on off-nya AC-nya ada nggak indikatornya bahwa ini AC ini nyala atau posisi off? Jadi kalau di Livina ini tidak ada nggih. Kalau di Honda Jazz atau Brio itu ada tombol di sini. Ada tulisannya AC. Perbedaannya ketika dia hidup atau mati, kita hanya bisa lihat di posisi RPM. Di RPM ini itu akan menunjukkan angka 1000 ketika AC hidup. Tapi ketika AC mati, dia akan turun. Itu sekitar 900. Jadi ketika kita menyalakan AC, itu yang kita perhatikan adalah ini, switch-nya ini. Ini angka 1 ini. Tapi ketika termos ini posisi off, ini kompresor tidak jalan. Yang jalan hanya blowernya aja. Jadi hanya udara aja yang keluar di sini. Tapi ketika ini di posisi on, nah ini kompresor baru bekerja. Dan ini nanti akan mengeluarkan udara dingin. Itu. Dan ini posisi mesin nyala ya? Iya, mesin harus nyala. Mesin nyala. Jadi Karena kalau mesin nggak nyala ini juga nggak bisa berfungsi ya. Jadi kalau posisi mesin mati, yang berfungsi hanya ini angin 1, 2, 3, 4 ini aja, blowernya aja yang berfungsi, kompresornya nggak berfungsi gitu. Meskipun ini di posisi on. Nah ini ada pertanyaan, saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi atau RPM tinggi, kemudian kita on kan AC mobil, apakah itu dapat merusak AC mobil? Nah itu fakta atau mitos? Nah, sebenarnya gini ya, kalau dikatakan bahwa itu nanti akan rusak, ya enggak juga. Karena ketika suhu sudah tercapai, secara otomatis mutus sendiri dan nanti akan hidup lagi ketika jenengan pada RPM yang tinggi. Jadi tidak ada masalah jenengan menghidupkan AC pada saat kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Karena nanti juga pada akhirnya dia seperti itu juga berulang-ulang. Dia akan mutus sendiri ketika sudah tercapai suhunya. Jadi magnet clutch itu diperintahkan dari termis ini untuk diputus. Jadi tidak ada masalah ketika jenengan perjalanan jauh dengan RPM yang tinggi atau kecepatan tinggi, dia akan secara otomatis mutus nyambung sendiri. Jadi itu intinya mitos ya. Jadi selama kita berjalan, mobil dalam keadaan berjalan, ini kita on kan, kita off kan, itu nggak ada masalah. Ya? Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah dan kita lanjutkan kembali video ini di lain kesempatan. Sampai jumpa kembali. manatancool.id